alam gaib sendiri, iblis itu ketika bulan puasa ini apakah sering berlalu lalang gitu ya Mbak ya? Kemudian lebih gencar atau memang udah menutup diri dulu, nanti setelah Ramadan baru akan menggoda lebih kuat lagi atau gimana? Terbatas. Oh, terbatas. Mungkin hanya anak buahnya atau pengikutnya dari sejenis siluman maupun jin yang dikerahkan. Jadi begitu. Iya. Kalau iblisnya sendiri? Iblisnya sendiri menunggu waktu akhir bulan Ramadan. Jadi akhir bulan Ramadan ya? Iya. Nah, setelah akhir bulan Ramadan ini Mbak, berarti kan iblis itu kan 30 hari tidak maksimal ya dalam mengganggu ya. Iya. Itu setelah akhir bulan Ramadan ini apa yang akan terjadi? Iblis akan seperti apa nantinya? Nanti pada saat sesudah bulan suci Ramadan, maka banyak iblis yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami segenap keluarga besar Pak Depokan Bledek mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita senantiasa mendapat kebahagiaan dan kebahagiaan tanpa batas dan tanpa akhir, serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Pak Depokan Bledek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang sudah mensupport channel Pak Depokan Bledek, menonton setiap video-video yang ada, membagikan video-video yang ada, meng-like setiap video dan memberikan komentar di setiap video yang ada. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada yang sekarang ini sedang Allah uji dengan sakitnya di hari yang fitri ini, semoga Allah angkat penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun penyakit medis, dan juga orang-orang tersayang dari subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini juga sedang mengalami sakit. Semoga segera Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan total seperti sedia kala lagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang sekarang ini sedang mempunyai masalah apapun itu masalahnya, semoga di hari yang fitri ini, di hari 1 Syawal 1446 Hijriah ini, semoga Allah selesaikan masalahnya, Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah dari subscriber Pak Depokan Bledek, tentunya jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak Depokan Bledek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik hajat untuk dirinya sendiri maupun hajat untuk orang lain, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga segera Allah kabulkan hajatnya dan diberikan yang terbaik kepada subscriber Pak Depokan Bledek. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bledek juga yang sekarang masih sendiri, belum mempunyai pasangan atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti langgeng sampai maut memisahkan, pasangan yang nanti bisa saling mendukung dan membersamai subscriber Pak Depokan Bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sudah mempunyai pasangan, yang sudah menikah, sebelum mempunyai momongan, semoga segera Allah karuniakan momongan anak di tengah-tengah subscriber semuanya. Tentunya yang sehat, jasmani maupun rohani, yang nantinya menjadi anak yang soleh dan soleha, mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai momongan, semoga senantiasa keluarganya Allah jaga dari segala bala, penyakit, musibah, atau apapun itu. Dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah, taat kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, cerdas, lahir maupun cerdas, emosionalnya cerdas, kecerdasan otaknya, semuanya hal yang terbaik untuk keluarga subscriber Pak Depokan Bedek. Keluarga senantiasa dikaruniakan sakinah mawaddah warohmah, penuh keberkahan, penuh cinta, penuh kasih sayang sampai yaumil akhir. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji Pak Depokan Bedek pada momentum yang sangat spesial ini, karena malam ini adalah malam takbiran ya Mas ya. Artinya ketika malam takbiran itu selesai, sudah kita menjalankan puasa selama 30 hari. Alhamdulillah ya Mas Haji ya. Alhamdulillah. Kemarin puasanya lancar Mas Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kan. Alhamdulillah semua diberikan kelancaran sampai akhirnya kita sampai pada hari kemenangan. Tentunya kita akan mencari tahu bersama subscriber Pak Depokan Bedek terkait dengan peralihan bulan antara bulan Ramadan dan menuju bulan Syawal ini. Jika kita lihat kalau secara kenyataan atau dunianya, ini adalah suatu momentum kemenangan bagi umat muslim karena telah menjalankan puasa selama 30 hari. Kemudian nantinya pada keesokan harinya akan melaksanakan sholat id, suatu kemenangan. Nah, tentunya kita akan coba melihat dari sisi gaibnya, peralihan bulan puasa ke bulan Syawal. Kalau kita lihat dari sisi gaibnya ini akan ada seperti apa? Karena tentunya bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang lainnya, apalagi setelah Ramadan adalah bulan Syawal, tentunya akan berbeda karena kita tidak lagi menjalankan puasa Ramadan ya Mas ya. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama dari sisi gaib seperti apa, kondisinya seperti apa. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Ya, untuk itu saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya melindungi ruangan ini dari apapun makhluk gaib yang akan berusaha untuk masuk atau mengganggu proses mediumisasi ini. Tidak bisa masuk dan tidak bisa mengganggu. Apabila masuk dan mengganggu, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Kun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit, tidak bisa merusi proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusi proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum, malaikat di dalam gelang hitam dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, bantu saya menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang peralihan antara bulan Ramadan ke bulan Syawal, yang mengetahui dari sisi gaibnya. Ketarik ke tangan saya.
dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Apabila ada penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung penyusupnya terpental dan hancur. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kun fayakun. Semakin sinkron, energinya semakin besar, semakin besar semua pengetahuan makhluk gaib dari tubuhnya Mas Haji, semua pengetahuannya sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Dan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kun fayakun, sinkron semakin besar. Bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Mbah Ridwan. Mbah Ridwan. Ya, Sebelumnya Mbah Ridwan tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah muslim. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh untuk mengecek kebenarannya, boleh untuk terlebih dahulu syahadatnya, Mbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbah Ridwan, terima kasih banyak sudah hadir di Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Mbah Ridwan, ya Mbah. Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu terlebih dahulu untuk kita ngobrol banyak lagi ya Mbah, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, makanan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada di dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini dengan izin kun fayakun. Silakan Mbah Ridwan untuk terlebih dahulu dinikmati. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mbah Ridwan, kalau boleh tahu Mbah ini asalnya dari mana? Alhamdulillah, saya dari Nusantara, asli Nusantara. Dan saya dulu mendampingi sosok manusia. Artinya pendampingnya, nggih? Iya, benar. Nah, tadi kemudian sudah mengucapkan salam itu yang memuslimkan siapa tadi, Pak? Alhamdulillah, setelah yang saya dampingi sudah ikut dengan beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Alhamdulillah kami juga ikut disempurnakan keislamannya oleh beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan tadi Padepokan Bledek mau mencari tahu ini ya, Mbak, dari sisi gaib terkait pergantian antara bulan Ramadan ke bulan Syawal ini ya. Iya, benar. Nah, itu Mbah Ridwan berarti diberikan tugas atau mempunyai pengetahuan untuk menceritakan hal tersebut ya Mbah ya? Alhamdulillah sedikit yang mungkin nanti bisa aku utarakan. Oke. Nah, sebenarnya Mbah, kalau dari sisi gaib sebenarnya fenomena peralihan bulan Ramadan ke bulan Syawal itu seperti apa Mbah? Bisa diceritakan ke kita semua. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangatlah suci, yang dimana semua pahala, semua ibadah pahalanya dilipat gandakan. Akan tetapi di saat di akhir bulan Ramadan atau di akhir bulan puasa itu sangatlah berbeda, karena manusia atau umat muslim itu hanya giat dalam beribadah pada saat di bulan Ramadan saja. Dan itu semua dikarenakan banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan puasa, di bulan Ramadan itu. Maka manusia banyak yang bersemangat untuk melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Karena tahu bahwasannya ibadah di bulan suci Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Dan iblis pada bulan Ramadan itu juga terbelenggu. Jadi manusia yang benar-benar muslim, Islam, yang muslim atau yang beriman kepada Allah, benar-benar beriman, maka memanfaatkan di bulan suci Ramadan untuk melakukan ibadah
yang sebenar-benarnya atau sungguh-sungguh. Begitu ya Mbak ya. Iya. Nah, tadi kok iblis terbelenggu. Maksudnya iblis terbelenggu itu bagaimana Mbak? Apa yang menjadikan iblis itu menjadi terbelenggu, terutama pada saat bulan suci Ramadan ini? Iblis terbelenggu itu sebenarnya adalah kiasan, dan di mana dulu pada riwayatnya atau alkisahnya pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau Rasulullah sedang melakukan pertemuan atau diskusi berkumpul dengan para sahabat, maka ada sosok iblis yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat untuk bertemu dengan Rasulullah, untuk menceritakan kebenaran, kejujuran, yang mana iblis itu pada masa atau pada saat bulan suci Ramadan itu, iblis itu seperti apa dan bagaimana, itu diceritakan sebenar-benarnya pada saat itu. Dan ceritanya pada saat itu ketika menceritakan iblis, menceritakan kepada Rasulullah, itu seperti apa Mbak? Pada saat iblis menceritakan kepada Rasulullah bahwasannya pada saat manusia melakukan atau berpuasa di bulan Ramadan, maka iblis tidak bisa mengganggu manusia karena merasa terbelenggu, dan iblis tidak bisa berbuat apa-apa karena Allah sudah menutup pintu neraka serapat-rapatnya dan dibukalah pintu surga selebar-lebarnya. Ya. Ditutup pintu neraka dan dibuka pintu surga selebar-lebarnya, nggih? Iya. Nah, berarti dengan hal itu iblis merasa ketakutan ya, Mbah, dengan adanya apa itu namanya, kenapa kemurahan Allah, ya kan? Iya. Karunia Allah terhadap umat Muslim terutama di bulan Ramadan itu ya, Mbah ya? Benar. Oh. Iblis sangat ketakutan karena ibadah umat Muslim, yang mana umat Muslim yang dulu melakukan dosa-dosa di bulan suci Ramadan ini, Allah mudahkan untuk diampuni semua dosa-dosanya yang telah dilakukan pada tahun-tahun yang lalu. Maka dari itu, jikalau perbuatan manusia itu diampuni dari tahun-tahun yang lalu, maka perjuangan iblis pada tahun yang lalu itu sangatlah sia-sia. Maka iblis sangat ketakutan, tidak mempunyai pengikut atau kekurangan pengikutnya. Berarti itu yang namanya dibelenggu tadi ya, Mbak? Nah. Jadi terbelenggu sendiri ya. Nah. Karena menjalankan puasa dan juga keutamaan di bulan Ramadan ini. Iya. Nah, pada saat iblis itu kan berarti terbelenggunya hanya 30 hari ya, Mbak? Benar. Pada itu, saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa. Itu dikatakan terbelenggu itu apakah kemudian tidak bisa mengganggu, ya kan? Atau kemudian tidak punya celah mengganggu, atau apa, Mbak? Gitu. Sebenarnya ada banyak manusia yang Muslim terutama yang benar-benar melakukan ibadah puasa dengan keimanan yang tulus, maka akan terselamatkan dari iblis. Jikalau manusia yang hanya beribadah, istilahnya ibadah dengan tidak sungguh-sungguh atau hanya ikut-ikutan, itu masih bisa dikuasai iblis. Oh, begitu. Iya. Ternyata masih ada celah ketika seseorang itu tidak menjalankan perintah Allah tadi ya, walaupun di bulan Ramadan ya, Pak ya? Benar. Maka bisa dilihat manusia yang mana pada saat di bulan suci Ramadan banyak manusia yang melakukan dosa maupun tidak berpuasa. Banyak sekali. Nah, berarti kalau pada saat puasa ini semua iblis dan tentara-tentaranya tidak bisa ngapa-ngapain dong, Mbah ya?
bisa, akan tetapi Geraknya terbatas. Oh begitu, tapi masih tetap bisa ya? Masih bisa. Nah, kalau dari alam gaib sendiri, iblis itu ketika bulan puasa ini, apakah sering berlalu lalang gitu ya Mbak ya? Kemudian lebih gencar, atau memang udah menutup diri dulu, nanti setelah Ramadan baru akan menggoda lebih kuat lagi, atau gimana? Terbatas. Oh, terbatas. Mungkin hanya anak buahnya atau pengikutnya dari sejenis siluman maupun jin yang dikerahkan. Jadi begitu. Iya. Kalau iblisnya sendiri? Iblisnya sendiri menunggu waktu akhir bulan Ramadan. Jadi akhir bulan Ramadan ya? Iya. Nah, setelah akhir bulan Ramadan ini Mbak, berarti kan iblis itu kan 30 hari tidak maksimal ya dalam mengganggu ya. Iya. Itu setelah akhir bulan Ramadan ini, apa yang akan terjadi? Iblis akan seperti apa nantinya? Nanti pada saat sesudah bulan suci Ramadan, maka banyak iblis yang melancarkan serangannya kepada manusia atau umat muslim. Maka banyak sekali manusia yang nanti banyak melakukan dosa. Jadi seperti kehausan atau kelaparan pada saat itu, iblis sangatlah gencar untuk menjerumuskan manusia. Pada saat malam Syawal itu banyak sekali terjadi atau kejadian-kejadian yang mana manusia itu melakukan dosa, mabuk-mabukan, dan zina di mana-mana. Itu efek dari iblis yang terlepas dari belenggunya, seperti haus akan kemaksiatan. Jadi setelah sudah masuk ini ya toh, sudah pergantian, itu berarti langsung iblis yang tadinya katakanlah berpuasa ya, atau terbelenggu atau terbatas tadi, langsung kemudian tentara-tentara semua bergerak gitu Pak. Iya, karena iblis mempunyai keturunan yang sangatlah banyak. Maksudnya? Keturunan iblis itu adalah 70.000 keturunan, dan setiap keturunan itu mempunyai setan 70.000 juga. Maka semua itu dikerahkan semuanya. Maka pada saat malam takbiran ini, banyak sekali manusia yang lalai, manusia yang melupakan bulan suci Ramadan itu. Banyak yang melakukan dosa-dosa. Tapi ada juga nggak Mbak manusia yang merindukan, bersedih karena ya kan tentunya kan ketika selesai bulan Ramadan kan kemudian kan sedih ya kan? Ada. Itulah manusia yang mana keimanannya benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi manusia yang bertakwa. Maka manusia itu seperti kehilangan pada saat bulan suci Ramadan itu, merasa kehilangan, sedih sebenarnya. Tidak bisa menambah atau masih menunggu lagi depan ke tahun yang depannya lagi. Masih panjang. Masih panjang ya. Iya. Nah itu kan yang terjadi di manusia kan akhirnya kemudian kemaksiatan perzinahan ya, kemaksiatan yang ada di malam takbiran itu akan banyak ya Mbak ya? Sangatlah banyak. Hampir setiap daerah, wilayah pasti ada. Tahun demi tahun sangatlah meningkat karena sudah di akhir zaman. Banyak manusia yang lalai. Iya. Nah, kalau dari sisi gaibnya ini Mbak, berarti geraknya iblis pada malam saat itu berbondong-bondong, berduyun-duyun dah. Tadi yang dikatakan 70.000 tadi ya? Iya. Menyebar ke seluruh penjuru dunia. Yang mana ada umat muslim. Maka itulah yang nanti akan diserang atau dijerumuskan. Berarti harus dijaga ya Mbak ya? Benar. Dari gangguan iblis tadi ya? Iya. Ya. Nah, ketika bulan Syawal akan tiba ini ya,
biasanya ya Mbah ya, itu iblis itu akan menyerangnya di apa ini? Ataukah hampir sama sebelum memasuki bulan Ramadan, ataukah ada pembedanya? Sangat ada pembedanya. Setelah bulan suci Ramadan atau di Syawal itu, justru manusia yang telah dipengaruhi oleh iblis dari nafsunya, maka nafsu manusia yang sudah dibisiki oleh iblis itu akan besar nafsunya, maupun nafsu syahwatnya, nafsu yang lain. Oh, berarti justru setelah bulan Ramadan itu ada peningkatan tadi ya? Iya. Nafsunya tambah meningkat gitu, Mbah? Tambah meningkat. Justru yang benar-benar beriman dan bertakwa itu justru sedikit. Oh, itu kalau dari sisi manusia ya. Iya. Kalau dari sisi alam gaib, ada perbedaan ya nggak ketika setelah selesai bulan Ramadan memasuki bulan Syawal itu, dari sisi Mbah atau alam gaib sendiri seperti apa? Kalau tadi iblis kan akan berusaha mengganggu ya kan, mengerahkan semua pasukannya lah ya, bisa dikatakan gitu. Tapi kalau dari sisi Mbah sendiri yang jin-jin, muslim-muslim gimana Mbah? Sama seperti manusia akan dipengaruhi oleh iblis juga. Akan tetapi bagi jin-jin yang muslim maka akan lebih kuat untuk menjaganya atau menjaga keimanannya supaya tidak tergoyahkan. Lebih kuat lagi supaya tidak tergoyahkan ya. Loh, memang antara iblis dan jin muslim itu juga saling bertarung atau berperang kok bisa diganggu itu? Bisa, karena jin yang muslim itu juga terpengaruh oleh iblis itu. Karena jin muslim juga sama seperti manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi iblis adalah menjadi musuh jin muslim juga. Tapi kan apakah jin muslim itu juga kemungkinan nanti akan murtad Mbah, atau kembali lagi sebelum jadi muslim lagi ketika nanti bertemu dengan iblis, itu atau seperti apa? Itu tergantung jinnya. Jikalau jin yang sudah ikut dengan beliau, maka jin itu sedikit atau menjadi atau mempunyai kekuatan benteng diri untuk menguatkan dirinya supaya tidak terjerumus dalam bisikan iblis itu. Oh gitu, ya. Kalau di bulan Ramadan, kalau di bulan hari Idul Fitri itu di bangsa gaib merayakan adanya hari kemenangan itu Mbak? Sama saja, merayakan, saling bermaaf-maafkan antara jin muslim satu dengan jin muslim yang lain. Ada seperti itu? Ada, sama dengan di manusia. Loh ya, kok ada tradisi gitu? Berarti juga sholat juga ya Mbak ya? Sholat juga, zikir juga sama seperti manusia. Maaf-maafan juga? Iya. Berarti antar jin itu juga melakukan salah juga ya Mbak ya? Iya. Ya. Nah, ketika tadi Mbak sudah mengatakan bahwa banyak kemaksiatan karena iblis sudah tidak terbelenggu, hal yang perlu kita waspadai. Berarti ketika banyak kemaksiatan, nanti akan banyak juga bencana-bencana yang hadir ya Mbak ya? Benar. Banyak bencana-bencana nanti akan ditimbulkan setelah bulan suci Ramadan. Banyak sekali karena energi negatif yang sangat kuat. Dan nanti bencana akan ditimbulkan. Kan bukannya di momen lebaran itu kan silaturahmi kemudian dikuatkan, saudara yang jauh datang, itu kan justru akan menimbulkan kebarokahan yang luar biasa Mbak. Benar. Akan tetapi itu hanya orang-orang yang tulus, keimanannya tulus, itu insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Beda lagi dengan manusia yang hanya memanfaatkan untuk hura-hura saja, itu berbeda. Justru akan menambah bencana itu lebih kuat lagi. Menambah bencana kan lebih kuat lagi ya? Iya. Nah, kalau di alam gaib, termasuk jin muslim ya Mbah ya, juga teman-temannya Mbah itu ketika pergantian ke sawah atau meninggalkan bulan puasa itu rasanya gimana?
sama-sama di manusia. Jin yang muslim juga sangat seperti kehilangan momen bulan suci Ramadan itu, atau sangat merindukan kedatangannya lagi. Oh gitu. Iya. Kukira apa itu namanya biasa aja Mbak, tidak ada ini ya, tapi ternyata juga sama ya kehidupannya dengan kita ya Mbak ya. Sama saja. Oh ya. Nah, setelah terjadinya nanti Syawal dan juga banyak hal-hal, karena tadi di malam takbiran banyak diciderai ya Mbak ya, Iya. oleh hal-hal kemaksiatan. Nah itu caranya menanggulanginya gimana Mbak? Ya kan? Apakah tidak ada solusi nih ya toh? Itu terkait dengan hal itu Mbak. Bagi orang-orang muslim yang benar, maka tingkatkanlah ibadah yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan itu, ditingkatkan lagi setelah bulan Syawal dan bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai ditinggalkan kebiasaan beribadah. Peningkatan ibadah itu pada saat bulan suci Ramadan sangat giat. Setelah selesai bulan suci Ramadan justru malah malas-malasan. Maka lebih tingkatkanlah ibadahnya, sama seperti pada saat bulan suci Ramadan. Lah kalau timbul malas, timbul ini lagi Mbak, itu gimana caranya itu? Maka dari itu perkuatkanlah keimanannya. Nanti Allah lah yang akan menggerakkan badannya. Iya, untuk menggerakkan, untuk mampu ya itu ya. Iya. Nah, setiap tahun kan terjadi peralihan yang sama ya Mbak ya, antara bulan Ramadan ke bulan Syawal ya. Iya. Apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun dulunya terhadap tahun sekarang ini? Pasti ada perbedaannya. Dikarenakan pemimpin akhir zaman sudah mulai dekat, maka banyak sekali ujian-ujian yang diterima manusia, khususnya umat muslim, itu sangatlah berbeda dari tahun-tahun yang lalu. Sekarang lebih berat perjuangan orang-orang muslim. Lebih berat? Benar. Oh ya. Wah, kalau lebih berat gini, tentunya kan ya kita tidak bisa kemudian berjuang sendirian ya Mbak ya. Benar. Harus bagaimana Mbak supaya ini menjadi tidak sendirian? Kan kalau sendiri itu berat Mbak. Maka dari itu carilah guru yang bersanad langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti insya Allah akan terselamatkan. Oh gitu. Iya. Maksudnya cari guru, kan kita sudah punya guru itu ya kan? Iya. Sudah punya guru yang selama ini kita belajar di sekolah, kita belajar di tempat pengajian. Memangnya seperti apa Mbak? Ya sangat berbeda. Guru yang benar adalah guru yang mengajarkan tentang ilmu hakikat. Maka dari itu carilah guru hakikat, yaitu dengan mencari guru-guru mursyid yang mana yang bersanad langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyambung, saling menyambung. Itu sudah ada juga ya? Alhamdulillah sudah ada di bumi ini. Alhamdulillah. Berarti sekarang ini zamannya semakin lama akan semakin dekat dengan kemunculan pemimpin akhir zaman ya Mbak ya? Benar sekali. Ya. Maka kehidupan manusia sekarang ini akan lebih berat. Sebelum munculnya beliau, pemimpin akhir zaman nanti yang akan membawa dunia ini ke kemakmuran, kejujuran. Memang beratnya dari sisi apa sih Mbak? Dari kehidupan manusia. Kehidupannya? Iya. Berarti dari segala sisi ya? Iya benar. Dari perekonomian itu bisa mengakibatkan bahwasanya manusia itu bisa luntur atau bisa tipis keimanannya hanya karena dengan perekonomian yang sangat sulit. Berarti perlu diwaspadai ya? Iya. Berarti kalau gitu semakin mendekati akhir zaman, semakin tadi peralihan dari bulan puasa menuju bulan Syawal, kemaksiatan semakin besar. Sangatlah besar. Karena manusia banyak sekali yang terlilit oleh hutang maupun pinjaman-pinjaman.
Maka dari itu, kesulitan untuk perekonomian manusia pada tahun-tahun ini sangatlah banyak. Banyak sekali manusia atau pengangguran. Maka dari itu, lebih dekat kepada Allah, dekatkan kepada Allah, lebih banyak bersyukur dan beristighfar atau bersabar. Sabar ya. Ya. Mbak Ridwan, ada yang mau disampaikan lagi nih Mbak? Karena kan ini malam takbiran ya Mbak ya. Bagi penonton Subscriber Padepokan Bledek juga bisa mengambil hikmah pembelajaran ini Mbak. Monggo Mbak, bisa disampaikan lagi ya apa yang perlu ditekankan lagi gitu loh. Gunakanlah bulan Syawal sesudah bulan suci Ramadan itu untuk bermaaf-maafkan, bersilaturahmi kepada orang tua maupun sanak saudara, dan bermaaf-maafkanlah jikalau mempunyai salah pada mereka, dan tuluslah untuk memaafkan. Insya Allah nanti ke depannya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Begitu aja Mbak Ridwan. Sudah, itu aja. Nah ini tadi tugasnya kan di Nusantara. Lo boleh tahu sebelah mana? Alhamdulillah, saya menjaga salah satu majelis di jamaah daerah-daerah Nusantara. Tidak bisa saya sebutkan, akan tetapi saya menjaganya. Oh, menjaga salah satu majelis ya? Iya. Oh, ya kalau di sini gimana Mbak? Padepokan Bledek ini Mbak? Alhamdulillah sudah ada. Oh, sudah ada. Iya. Malah yang ngobrol. Sangatlah kuat penjagaannya. Oh, alhamdulillah ya, semua atas izin dari apa itu namanya, atas berkahan atas apa itu dari guru kami ya Mbak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, untuk itu terima kasih ya Mbak Ridwan sudah banyak memberikan informasi kepada kita semua. Mohon maaf apabila selama tadi saya berbincang ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbak. Alhamdulillah, saya justru yang minta maaf. Hanya sebatas itu yang saya utarakan. Ini Mbak Ridwan bisa untuk kembali ke tempatnya, dan juga salam untuk teman-teman yang ada di sana, dan mohon untuk bisa membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Subscriber Padepokan Bledek yang masih menonton video ini masih dalam momen malam takbiran 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga dengan kita menonton video ini kita ada manfaat yang dapat dipetik. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji sekali lagi mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru channel Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.